Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Saya sedang berada di Monumen Yesus Memberkati dengan pemandangan alam yang indah, melukiskan berkat Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia. Di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 13, di dalam bahasa aslinya dikatakan, Ki ata tebarek sadik Adonai, katsina ratson ta'eterenu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, Tuhan. Dan engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, dengan perisai. Dan biarlah doa kita agar kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bersyukurlah kita semua.
Hosana bagi Rajaku yang mulia. Oh Yesus. Hosanna. Come on, church. In the highest. Amen. Let satu-satunya nama hanya Engkau. Hosanna. Mari bersama sekali lagi serukan. Hosanna. Oh, your name. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing Hosanna. Hosanna.
Raja kami yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama serukan. Amin. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Yesus Tuhan yang terbesar dan mulia. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Mari dengan satu suara katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di. Mari yang bersukacita, sama-sama serukan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Oh, kami bersama memuji-Mu Tuhan di tempat ini, meninggikan nama-Mu. Katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, kami angkat tangan kami, Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Biar setiap yang bernafas memuji Engkau, Allah yang terbesar dan mulia. Mari bersama-sama serukan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu tinggi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang termulia buat Allah kita. Terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus, Kau kuasai kehidupan kami. Mari Roh Kudus, pakai setiap kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Ya Roh Kudus.
haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Bersama-sama katakan, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Bersama-sama katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Amin, amin. Biar ini jadi doa kami ya Roh Kudus. Katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari bersama-sama katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari dengan satu hati angkat tanganmu tinggi dan katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari bersama-sama katakan, ku
amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Datanglah kerajaan, jadilah. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tinggi tanganmu dan serukan kemuliaan di tempat paling tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami hormati kehadiran-Mu Roh Kudus. Silahkan Engkau berkarya di tengah kami saat ini. Dan biar urapan yang baru itu turun atas kami semua. Dan setiap mereka yang mengikuti melalui live streaming juga. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, biarlah sama-sama mengatakan, berikan sambutan sorak-sorai untuk Yesus. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, ada sukacita. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, sore hari ini kita akan merenungkan ayat ini seperti yang dikatakan orang tadi di bawah monumen Yesus memberkati, ya, yang ada di kota Manado di sana. Itu kembarannya itu, ya. Nah, itu terjadi pada hari Jumat lalu di Manado, dan kita bersyukur kepada Tuhan, itu pada siang harinya dan pada malam hari Gereja Allah Baik Manado mentapiskan gedung gereja yang baru. Haleluya. Belum selesai. Keesokan harinya berangkat lagi ke Bitung. Di sana ada peresmian Gereja Allah Baik juga di Bitung.
Belum selesai juga. Tadi pagi jam 9 pagi, peresmian Gereja Allah Baik yang baru di Jakarta. Haleluya. Belum selesai juga sore hari ini di Gereja Allah Baik Mojokerto. Tuhan Yesus hadir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan, Ki ata tebarak sadik Adonai, katsina ratson taeterenu. Engkau yang memberkati orang benar, kata Ibrani sadik di sini dipakai. Dan memagari dia. Kata atar itu sebetulnya juga berarti mahkota. Memahkotai dia dengan anugerah. Ta'aterenu. Dengan anugerah. Dengan perkenan Allah. Dengan favor of God. Ratzon. Ta'aterenu. Nah, saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang baik dan dia adalah Allah yang memberkati. Dia bukan Allah yang mencelakai, tetapi dia Allah yang selalu merencanakan hari depan yang penuh harapan. Allah yang selalu memberkati kita semua. Akan tetapi ada problem di sini. Jelas dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Sadik. Jadi Tuhan tidak asal-asalan memberkati. Bukan berarti Tuhan pilih kasih atau apapun. Tapi masalahnya adalah jalur berkat itu hanya bisa terjadi pada orang yang sadik. Orang yang benar. Dan puluhan ayat-ayat Alkitab, bahkan ratusan di dalam Alkitab. Antara lain, coba kita cek dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Amsal pasal 10. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang. Nah, dikatakan berkhot leros sadik lagi. Ada di atas kepala orang benar. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat ada problem yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika dia tidak berada di jalur yang sadik tadi, benar tadi, maka dia akan gagal untuk menikmati berkat Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan antara sadik dan berkat, kehidupan benar dan berkat itu sangat berkaitan erat. Bukan berarti Allah pilih kasih, Allah memberkati semua orang. Tapi belum tentu semua orang bisa menikmati berkat Allah. Hujan turun tidak pilih kasih. Hujan turun kepada siapapun juga. Kecuali yang pakai payung. Hujan tidak akan pilih-pilih. Oh, hari ini hujan hanya untuk orang yang pakai baju warna biru sama putih saja. Yang warna merah, hijau, tidak kena hujan. Tidak ada. Masalahnya adalah kebetulan orang yang pakai warna putih dan biru tadi tidak pakai payung. Jadi mereka kehujanan. Tapi yang warna lain pakai payung atau lari ke tempat yang teduh untuk berteduh dari hujan. Begitu juga berkat Allah itu tidak pilih-pilih sebetulnya. Tetapi hanya berhasil dinikmati oleh orang yang sadik tadi, yang benar. Nah, sore hari ini
apakah saudara semua adalah orang benar? Puji Tuhan, saya berharap semuanya benar. Tetapi siapa orang di dunia ini yang bisa benar siapa? Karena firman Allah mengatakan semua sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi tidak usah khawatir, 2000 tahun yang lalu Allah yang baik itu, dia tahu persis bahwa kalau manusia tidak bisa hidup dalam kebenaran, bukan orang benar, tidak akan bisa menikmati berkat-Nya. Itulah sebabnya dia memberikan Yesus Kristus turun ke dunia, lahir sebagai manusia, dan kemudian rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Supaya setiap orang yang mau percaya kepada Dia itu mendapatkan hidup yang kekal dan dipulihkan kembali dan tidak lagi berada di jalur di luar berkat, di jalur di luar kebenaran, tetapi dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Coba kita cek itu dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya karena Yesus. Penebusan Yesus membuat kita ini hidup sebagai orang yang dibenarkan, dianggap benar oleh karena Kristus. Sehingga kita bisa disebut orang sadik tadi, orang benar, dan berarti berada di jalur kebenaran untuk bisa menikmati berkat Allah. Itulah sebabnya saudara semua yang percaya Yesus, saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan saudara sudah dipulihkan oleh Yesus, dan saudara sudah dibenarkan oleh Yesus. Oleh karena itu tidak bisa tidak, pasti di dalam nama Yesus setiap saudara ini diberkati semuanya. Haleluya. Satu ayat lagi. Banyak sebetulnya dalam perjanjian 2 Korintus 5 ayat yang 20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami adalah utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kamu dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menjelaskan secara istimewa damai dengan Allah tadi melalui Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali dibenarkan. Ayat berikutnya, ayat 21-nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita apa? Dibenarkan oleh Allah, didamaikan dengan Allah dan dibenarkan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi orang yang percaya Yesus untuk tidak diberkati. Pasti diberkati, pasti diberkati, pasti menerima berkat. Karena kita sudah dibenarkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu tetap berjalanlah di dalam jalur kebenaran itu. Tapi mana jalurnya? Saya kan tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu mana jalur yang benar itu? Oh, Alkitab ada dan seterusnya. Enggak usah khawatir. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Ada Roh Kudus
Itulah sebabnya di dalam Efesus 5 ayat 18 yang merupakan tema kita sebagai visi dari Tuhan untuk seluruh jemaat ini, yang mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu artinya dikendalikan oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya tetap berada di jalur yang benar, di dalam jalur kebenaran. Inilah sebetulnya yang disebut merdeka tersebut, bebas tersebut. Coba kita bandingkan ini di dalam Roma pasal yang ke-6 ya. Roma pasal yang ke-6, kita akan baca sebetulnya mulai ayat yang pertama ya, tetapi mungkin waktunya tidak banyak. Kita mulai ayat 15 saja. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang menjadi hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai bagaimana supaya bisa tetap berada di jalur kebenaran. Dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini penting. Kadang-kadang kita mungkin akan bertanya-tanya, sudah merdeka tapi kok ada jadi hamba? Baik. Tadi sebelum kita mengenal Kristus, kita itu diperhamba oleh dosa, diikat oleh dosa, menjadi hamba dosa. Seperti dikatakan tadi, kamu adalah hamba dosa, tapi kemudian dimerdekakan oleh Kristus, berarti bebas dari dosa. Dimerdekakan oleh Kristus, tapi dikatakan menjadi hamba kebenaran. Loh gimana sih? Merdeka tapi kok jadi hamba? Justru ketika kita menjadi hamba kebenaran, itulah kemerdekaan yang sejati. Ingat tadi ada jalur kebenaran, sadik. Di situ ada hari depan yang penuh harapan. Di situ ada berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati orang yang benar. Kita dibebaskan dari dosa. Selama menjadi hamba dosa, enggak bisa berjalan dalam kebenaran. Dan tidak mungkin bisa menikmati berkat Allah. Tetapi Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita menjadi hamba kebenaran. Wah, jadi hamba nih. Tunggu dulu. Di dunia ini, kalau berbicara mengenai kebebasan, kemerdekaan, tidak ada pilihan lain. Cuma dua pilihan. Perhatikan. Hamba dosa berarti bebas dari kebenaran. Bebas dari Kristus. Tetapi kalau kita menjadi hamba kebenaran, berarti merdeka dari dosa, dibebaskan dari dosa. Dan inilah kemerdekaan yang sejati. Karena kita menjadi hamba kebenaran, sadik tadi ingat,
Dan menjadi hamba kebenaran ini pasti menikmati berkat Allah. Jadi sekarang tinggal pilih, mau jadi hamba kebenaran atau mau jadi hamba dosa. Oh, saya tidak mau dua-duanya, tidak bisa. Cuma dua pilihan ini, tidak ada pilihan ketiga. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Seperti yang dikatakan di dalam Roma tadi, ya. Coba kita cek lagi ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam ayat 20 dijelaskan lagi. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, jelas kan? Waktu hamba dosa, bebas dari kebenaran. Jadi kalau dipandang dari sudut kebenaran, berarti si hamba dosa ini merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kebenaran. Artinya bukan jadi hamba kebenaran. Tapi ketika dia dimerdekakan dari dosa, dipandang dari sudut dosa, dia sudah merdeka dari dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Ini yang kita harus betul-betul mengerti mengenai merdeka tersebut. Jadi merdeka itu bukan semerdeka-merdekanya, sesuka-sukanya. Ya, bagus juga, berteriak, merdeka. Bagus, ya memang merdeka kok. Tapi kalau nyolong, masuk bui, apakah ini yang disebut merdeka? Ya kembali lagi, kalau mau merdeka harus jadi hamba kebenaran. Orang teriak-teriak, merdeka, merdeka. Merdeka dari apa? Dari penjajah. Oh iya. Berarti kita merdeka sak suka-sukanya. Nyolong, sak nyolong-nyolongnya dan seterusnya. Ya bukan merdeka namanya itu. Karena tidak lama kemudian akan masuk bui. Salah. Begitu juga kita mau bebas dari dosa. Dan saya yakin tidak ada manusia yang mau menjadi hamba dosa. Tapi tidak ada yang bisa membebaskan. Kecuali Tuhan Yesus saja yang bisa membebaskan dari dosa. Sudah kita lihat tadi ya, ayat-ayat yang menyatakan bagaimana Yesus yang membebaskan kita. Nah justru setelah Yesus membebaskan kita, memerdekakan kita, Yesus membimbing kita untuk menjadi hamba kebenaran. Nah menjadi hamba kebenaran itu berarti kita harus mau berada di jalur kebenaran. Wah jadi hamba Pak. Kemerdekaan yang sejati itu adalah hamba kebenaran. Karena ingat di dalam kebenaran itu ada janji berkat. Lagi kita lihat Mazmur 5 ayat 13 tadi ya. Jangan lupa supaya nanti sampai saudara pulang, saudara ingat ya, ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Amin. Jadi orang yang benar saja yang bisa menikmati berkat Allah. Karena di atas kepalanya ada berkat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Tapi di sini kita sudah jelas. Jadi harus sadik tadi, harus benar. Tapi bagaimana bisa jadi benar? Enggak bisa. Butuh Yesus. Yesus sudah membenarkan kita. Artinya sudah memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah masalahnya seringkali banyak orang enggak bisa jadi hamba kebenaran. Pikirnya merdeka sak suka-sukanya. Itulah sebabnya kita harus mau dituntun Roh Kudus.
dipimpin oleh Roh Kudus untuk selalu berjalan di jalur kebenaran. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh Roh. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menuruti keinginan daging, keinginannya sendiri. Nah, kita lihat ayat yang pertama sekarang dari pasal 5 ini. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi jelas sekarang, mau merdeka, jadi hamba kebenaran. Bagaimana supaya bisa jadi hamba kebenaran? Ya harus mau nurut sama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di jalur kebenaran ini ada berkat. Itulah sebabnya jemaat Tuhan di tempat ini tidak bisa tidak semuanya adalah orang-orang yang diberkati dalam nama Yesus Kristus. Karena sudah dimerdekakan oleh Yesus dan dibenarkan oleh Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang penuh kasih. Kami adalah orang-orang yang siap menikmati berkat-berkat Allah. Terima kasih Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan betul-betul hidup dalam diri kami masing-masing. Dan kami selalu taat, setia dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh haleluya Yesus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Oh peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari buka hati saudara saat ini dan katakan, Setiap hari pegang kami Roh Kudus, tuntun ku tak kami. dapat jalan sendiri Haleluya Yesus. tanpa Roh-Mu. Oh bawalah kami ke dalam segala kebenaran. Bawalah diriku kepada segala Amin Yesus. kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus
katakan yang keluar dari dasar hati saudara. Katakan, Roh Kudus, pimpin aku, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Oh, bawalah kami Tuhan kepada seluruh kebenaran. Diriku kepada segala kebenaran. Amin, Yesus. Agar ku tidak tersesat mengikut. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Haleluya, Yesus. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Engkau. Ajar Tuhan, ajar namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang memberi kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama Yesus yang memberi kemenangan. Nama yang beri menang, Yesus Haleluya, haleluya, Yesus. Kami hormati Engkau, Roh Kudus. Kami persilahkan Engkau terus-menerus berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan. Menjamah kami, mengurapi kami, menuntun kami, mengendalikan kami sepenuhnya. Terima kasih, Yesus. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau, Tuhan. Mari sekarang bukakan dua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, memberikan kesehatan, kemenangan, keberhasilan, bahkan hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Haleluya, silakan duduk dulu dalam hadirat Tuhan.